Lanjutkan ya teman-teman. Tadi kita sudah sampai pada pengertian dari fonemik tadi sudah. Baru fonetik Pak, Oh, tapi baru setengahnya. Oh ya. Iya Pak. Oke. Jadi yang ketiga untuk fonemik ya. Nah, kalau fonemik ya teman-teman, itu adalah berkaitan dengan ilmu bahasa yang mengkaji ya, yang mengaji bunyi-bunyi bahasa ilmu Pak, ya. yang tadi yang fonetik belum selesai. Oh, belum tadi ya. Oh, ini pengertian dulu saja ya. Nanti penjelasannya kita ikutkan di berikutnya saja ya. Fonetik juga baru. Fonetik belum? Oh, ya udah. Kita ulangi ya. Yang pertama yang fonetik dulu. Jadi fonetik itu adalah ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyian ya, yang membahas tentang bunyi-bunyian, bunyi-bunyi Ibu ya, bukan bunyi, bunyi-bunyi ujaran, mohon maaf. Bunyi-bunyi ujaran ya, bunyi-bunyi ujaran serta ya, serta bagaimana bunyi ujaran itu dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia ya. Oke. Jadi pengertiannya itu untuk yang fonetiknya ya. Nah, sedangkan fonemik ya, teman-teman, kalau di atas tadi bagaimana bunyi ujaran itu dihasilkan ya. Kalau dalam fonemik adalah ilmu bahasa yang mengaji bunyi-bunyian, bunyi-bunyi ya, bunyi-bunyi bahasa yang mengaji bunyi-bunyi bahasa ya, bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna ya, yang berfungsi sebagai pembeda makna. Nah, dari dua pengertian ini dulu kira-kira teman-teman bisa tidak membayangkan bahwa oh, ini loh yang dinamakan fonetik ya. Ini loh yang dinamakan fonemik gitu. Kira-kira sudah punya bayangan belum? Fonetik dan fonemik kira-kira sudah punya bayangan atau belum? Nah, kalau belum teman-teman semuanya, berkaitan dengan fonetik, ini Pak Arif beri contoh dulu ya. Jadi fonetik itu kan ilmu yang membahas tentang bagaimana bunyi-bunyian itu bisa dimunculkan gitu ya. Nah, itu kan jadi akan berkaitan erat dengan struktur yang namanya organ tubuh kita gitu ya. Yaitu apa? Alat ucap ya. Nah, alat ucap itu tidak hanya berkaitan dengan mulut saja gitu ya, tetapi juga berkaitan dengan hidung gitu ya. Nah, tapi di sini Pak Arif tidak akan mengkaji secara penuh ya. Maksud saya, kira-kira kalau teman-teman belajar nanti gambarannya akan seperti ini. Wah, ini kan banyak sekali bagian yang harus kita jelaskan gitu ya. Mulai dari hidung itu tekanannya seperti apa gitu kan. Nah, ini nanti teman-teman mungkin bisa eh, mempelajari secara mandiri saja ya, berkaitan dengan itu ya. Karena apa? Bagaimana cara melafalkan huruf A gitu ya. A, B,
C, D, dan seterusnya ya. Itu kalau teman-teman dulu mungkin nanti ya ABK ya, anak berkebutuhan khusus, nanti teman-teman kalau mendapatkan materi itu ya, kalau dulu waktu Pak Arif S1 itu diminta untuk berkunjung ke SLB gitu ya. Nah, itu ada anak yang tunarungu ya. Anak yang tunarungu itu kan dia biasanya juga satu paket dengan tunawicara gitu. Nah, ketika mereka tunawicara otomatis karena mereka tidak pernah mendapatkan input kan, tidak pernah mendengar kan. Nah, maka untuk melafalkan huruf A itu kesulitan gitu ya. Kesulitan. Maka ada alat khusus yang dia digunakan untuk fungsinya adalah mendeteksi apa? Dari suara dan juga tekanannya. Jadi nanti akan muncul gelombang kayak kayak apa? Grafik itu ya, grafik suara itu ya. Nah, itu sampai ke standar yang ditentukan gitu ya. Nah, selain itu di situ juga akan melibatkan bahwa oh, tekanan dari suara misalkan huruf vokal ya. Huruf vokal itu kan huruf yang diucapkan tanpa ada hambatan ketika pengucapannya gitu ya. Misalkan A. Nah, A itu kan nggak ada tekanan sama sekali. Nggak ada penghambatnya sama sekali. Makanya dia disebut oleh huruf vokal. A, I, ya, I, U, E, O. Nah, itu kelima huruf itu ya, huruf vokal itu dia diucapkan tanpa ada tekanan atau penghalang ya, bukan tekanan. Tapi akan ada penghalang ya. Jadi dia diucapkan langsung dari paru-paru itu muncul langsung ke keluar ya, keluar mulut kita gitu ya. Berbeda dengan huruf B, C dan seterusnya ya. B, C itu kan lidah atau mungkin bibir kita itu ada proses penghalangan ya, ada proses penghalangan sehingga muncullah huruf-huruf konsonan itu tadi ya. Nah, itu jadi fonetik itu ya sebagai satu ilmu pengetahuan saja bahwa dia belajar bunyi-bunyian apa dari sisi itunya ya, dari sisi pengucapannya. Nah, kenapa itu harus kita pelajari begitu ya? Karena di situ ada standarnya. Kalau dalam bahasa Arab itu kita belajar yang namanya adalah tajwid, ya kan? Tajwid. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan fonetiknya itu tadi. Ya, ada fonetiknya. Jadi bunyinya harus mendengung ya, harus ketika apa nun sukun ketemu misalkan ketemu mingka gitu ya, ketemu huruf qaf ya dan seterusnya itu maka kita harus mendengungkan itu. Nah, itu sebagai apa? Syarat bahwa nanti dalam proses fonologi itu tadi ya, kita belajar terkait dengan fonetik itu tadi, itu kita jangan sampai salah ucap ya. Nah, sering kali kita belajar bahasa Arab juga ya, pengucapan kita salah tipis gitu ya, tetapi itu akan bisa mengubah makna yang sebenarnya begitu. Nah, itu juga sama berlaku di dalam bahasa Indonesia ya. Walaupun ya orang Indonesia pasti akan tahu bisa mengidentifikasi ya. Ada seorang turis berbahasa Indonesia, pelafalannya salah, tapi kita tahu maksud dari yang dia katakan itu sebenarnya maksudnya adalah kata yang ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya tahu, tetapi teman-teman, kita mempelajari ini bukan dalam rangka untuk memberikan toleransi yang seperti itu, tetapi adalah ini adalah salah satu upaya untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri, gitu ya. Nah, nanti kita juga akan membahas kaitannya dengan fonem itu tadi ya, fonetik dan sebagainya, itu berkaitan dengan asal daerah juga ya. Ya, asal daerah juga. Orang Batak ya dengan orang Jawa mungkin pelafalannya sudah berbeda terkait dengan bahasa. Walaupun dia kata yang diucapkan adalah kata yang sama, mempunyai makna yang sama, tetapi dari sisi pelafalannya mereka berbeda dalam pengucapannya, begitu ya. Nah, kalau itu berkaitan dengan fonetik ya, intinya dia berkaitan dengan struktur-struktur yang ada di dalam pengucapan sebuah baik itu fonem ya, fonem maupun huruf ya, fonem, huruf, kata dan seterusnya. Itu di ilmu itu dipelajari melalui fonetik itu tadi ya.
Nah, berbeda lagi dengan yang namanya adalah fonemik, ya kan? Fonemik. Jadi ini adalah ilmu bahasa yang mengkaji ya, yang mengaji bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna, ya, sebagai pembeda makna. Nah, ini tentunya teman-teman juga mungkin sudah tahu maksudnya, tapi mungkin kalau diminta untuk memberikan contoh gitu ya, mungkin akan sedikit kesulitan gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, misalkan teman-teman kita mengatakan teras dengan kata teras gitu ya. Teras dengan teras. Nah, maka itu kita harus belajar yang namanya adalah fonologi ya. Fonologi itu. Fonemik ya, mohon maaf, fonemik ya. Jadi itu kita harus mempelajari terkait dengan fonemiknya tadi ya. Jadi sama-sama tulisannya T E R A S ya, 5 huruf itu tadi, tetapi dari sisi pembacaan ya, dari sisi pelafalan itu akan berbeda makna gitu ya. Yang satu adalah teras untuk rumah gitu ya. Kalau teras itu berkaitan dengan perbankan ya. Nah, maka itu teman-teman harus bisa membedakan dua hal tersebut ya. Nah, maka dari dua itu tadi, dari ujaran itu tadi, maka banyak sekali sebenarnya kata-kata yang sebenarnya dia tulisannya sama gitu ya. Tulisannya sama tetapi dia memiliki makna yang berbeda. Apalagi contohnya teman-teman yang masih ingat apa? Ada kecap ya dengan kecap ya. Jadi kecap makanan itu. Nah, jadi kalau kecap itu apa? Suruh mengecap ya, merasakan gitu ya. Tapi kalau kecap ya, nah, kecap itu adalah sebuah bumbu masakan gitu ya, yang terbuat dari kedelai ya. Seri dengan seri sudah berbeda ya. Seri itu adalah pertandingan itu berakhir seri ya. Tetapi berbeda lagi dengan listrik ya, rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik di rumah itu dipasang secara seri gitu ya. Seri dan seri ya. Berakhir seri ya. Berakhir seri dan juga rangkaian listrik berakhir secara seri gitu ya. Dan lainnya ya, masih banyak sekali. Nah, maka teman-teman semua kalau besok teman-teman semua menemukan seperti itu, maka di situ adalah kita belajar terkait dengan fonetik dan fonemik ya. Nah, sekarang yang ketiga ya, fokus pada mata kuliah ini ya. Jadi kita hari ini itu salah satunya akan mempelajari juga berkaitan dengan fonem ya kan, fonem. Nah, apa yang dimaksud dengan fonem gitu kan, itu kita harus bisa membedakan antara fonem dengan huruf ya. Jadi fonem dengan huruf itu berbeda. Nah, fonem itu teman-teman itu adalah bunyi ujaran ya, bunyi ujaran yang fungsinya ya, atau yang berfungsi membedakan arti ya. Bunyi ujaran ya yang berfungsi membedakan arti ya. Oke. Nah, sebagai contoh apa? Misalkan ya, kita punya contoh kata dari ya. Dari ya kan. Fonemnya diganti satu, D-nya diganti S gitu ya. Fonem D diganti fonem S, maka akan berubah menjadi sari gitu ya.
kemudian ada jari, ada lari, ada kari, ada tari, kemudian ada cari, ya. Nah, maka dari situ kita mengetahui, oh, ternyata di situ fonem ya diubah satu bunyi saja gitu ya. Berubah satu bunyi saja itu berakibat ya, berakibat besar pada artinya. Ya. Berakibat besar pada artinya. Nah, teman-teman, bedanya penulisan antara huruf ya, huruf dengan apa fonem ya. Kalau huruf kan kita biasanya menuliskannya hanya ya huruf saja gitu ya. Nah, tetapi kalau fonem itu kan berkaitan dengan bagaimana cara pengucapannya gitu kan. Maka dia biasanya diberi tanda itu loh, garis miring itu ya. Garis miring. Jadi huruf yang dia diapit dengan garis miring ya. Huruf yang diapit dengan garis miring itu disebut sebagai fonem ya. Bisa punya gambaran ya, insyaallah ya. Nah, itu. Ya. Nah, maka dari fonem itu sendiri teman-teman, di sini kita mengenal 3 jenis fonem. Ya. Mengenal 3 jenis fonem. Apa saja itu gitu kan? Nah, ini semoga nanti lebih mencerahkan ya. Yang pertama adalah fonem vokal ya, fonem vokal. Nah, fonem vokal itu dulu itu fonem vokal itu ada 6 gitu ya. Ada 6. Tetapi setelah saya buka di buku yang terbaru ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru, itu fonem vokal hanya ada 5 yang sudah disepakati ya. Ini menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Jadi ejaan kita kan sudah tidak EYD lagi, tetapi sudah berubah menjadi EBI ya. Jadi di situ fonem vokal itu ada A, I, U, E, O ya. Ada A, I, U, E, O. Dan penulisannya teman-teman, kalian harus menuliskan diapit dengan tanda miring ya. A-nya tanda miring ya. I-nya tanda miring, dikasih garis miring diapit ya. Tuh A, I, U, E, O. Gitu ya. Itu disebut dengan fonem vokal ya. Fonem vokal ada 5 buah. Nah, walaupun nanti fonem vokal E ya itu ada pengucapannya berbeda-beda gitu ya. Bahkan di sini dari pedoman yang Pak Arief miliki ya, itu E itu bisa dilafalkan dengan 3 cara ya. Ada 3 cara. Sebagai contoh ya, contoh katanya saja. Karena kalau misalkan Pak Arief E itu udah beda ya. E gitu ya. E sama E. Nah, itu udah beda ya. Nah, contoh katanya saja ya. Teras ya kan. Teras. Nah, ini contoh dalam kalimat. Anak-anak bermain di teras ya, bukan di teras, beda. Anak-anak bermain di teras. Maka kita tahu bahwa teras yang dimaksud di situ adalah teras depan rumah, ya kan? Bagian depan rumah ya, yang disebut dengan teras. Nah, pengucapan kata teras di sini sama dengan kata atau ya, pengucapan dalam kata kecap gitu ya. Kecap, teras ya. Teras, kecap gitu ya. Kedelai merupakan bahan pokok kecap ya. Nah, teras, kecap ya, kecap. Ya. Nah, beda lagi yang dilafalkan dalam kata ya. Kami menonton gitu ya. Kami menonton. Nah, oke.
Kami menonton film seri atau seri? Seri ya, karena itu dari kata kan seri menjadi serial gitu ya. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian ragu pengucapannya ya, kalau seperti apotik ya, apotik atau apotek. Nah, yang benar apa? Apotek, ya kan? Karena ada apa? Ada apoteker, nggak ada apotiker gitu ya. Kalau apotiker ya mungkin dia penjual tikar mungkin ya. Nah, maka itu pengucapan kata seri ya, biasa kita sebut serial ya. Maka serial itu kan jadi film itu berseri-seri gitu kan. Nah, maka serial film apa gitu nanti seri keberapa gitu ya. Nah, pengucapan kata seri ya, itu sama dengan pengucapan kata militer ya. Militer. Dalam kata militer itu sama dalam pengucapan kata seri ya. Nah, ini mudah teman-teman bagi kita, tetapi ini bagi bangsa asing ya, mungkin dia akan tertukar-tukar ya. Seri akan menjadi seri, seri akan menjadi seri, bisa jadi ya. Tergantung dia pembiasaan pengucapannya. Nah, kemudian yang ketiga ya, huruf E ya, tadi diftong, bukan diftong, vokal E itu juga bisa bunyinya juga bisa berubah lagi ya. Pertandingan itu berakhir seri ya, bukan seri tapi seri ya. Ini bibirnya lebih datar ya. Kalau seri kan agak judir-judir gitu ya. Maka ini pertandingan itu berakhir seri ya, berakhir seri. Nah, pengucapan kata seri di situ sama dengan pengucapan kata teras ya, teras, nah, datar ya, teras. Upacara itu dihadiri para pejabat teras Bank Indonesia, ya, teras Bank Indonesia. Nah, pengucapan kata teras itu sendiri sama dengan pengucapan kata kecap, ya, kecap. Nah, ini nanti teman-teman bisa praktek di depan kamera atau di depan kaca gitu ya, cermin gitu ya, untuk melihat oh iya ya beda ya gitu ya, gitu ya. Maka itu apa, untuk penekanan sebagai sebuah pembedaan ya. Nah, itu terkait dengan fonem, yaitu fonem vokal ya. Nah, kalau fonem konsonan, teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau fonem konsonan itu hampir sama ya, hampir sama dengan huruf konsonan, tetapi ada penambahan ya. Tetapi ada penambahan ya. Nah, yang pertama penambahannya adalah jadi A, B, C dan seterusnya itu ya, itu sampai X, Z, Z gitu ya, X, Y, Z. Kemudian ditambahi lagi ya, ditambahi lagi dengan fonem ya, NY ya, NY, NG ya, NG, SZ, SY, dan KH ya, dan KH. Ini gabungan huruf konsonan ya, gabungan huruf konsonan itu untuk fonem konsonan ya, namanya fonem konsonan. Dan saya cek di buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang terbaru masih sama ya, jumlahnya masih 4 ya, double konsonannya ada 4 ya. Nah, yang fonem terakhir ini ya, fonem terakhir ya teman-teman. Pak, Ya. ada yang nggak bisa masuk ke grup. Oh, nggak bisa masuk. Kenapa ya? Ini masih itu? Atau linknya salah? Linknya dikasih yang terbaru, Mbak? Udah, Pak. Sudah? Tadi yang awal juga nggak bisa.
Oh, atau Google Meet-nya yang bersangkutan ya? Mungkin itu Kak. Iya ya. Iya, disampaikan saja ya mungkin ya. Iya. Iya Kak. Nanti kalau misalkan masih terkendala, ini Pak Arif record ya seluruh aktivitasnya. Iya. Jadi tetap presensi dulu aja enggak masalah. Nanti bisa diputar ulang melalui video yang sudah Pak Arif unggah di Moka saja nanti ya. Dan ini teman-teman presensi di Moka sudah Pak Arif sesuaikan ya. Tadi ada kesalahan penulisan jam saja ya. Nanti teman-teman bisa untuk presensi ya di Moka ya. Gitu. Makasih Oke, Kak. ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi konsonan sudah ya, sudah di konsonan. Nah, sekarang yang ketiga namanya adalah fonem diftong ya, diftong. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah familiar ya, sudah familiar dengan fonem diftong ya, fonem diftong. Nah, ini dari buku pegangan Pak Arif dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ada sedikit perubahan ya. Ada sedikit perubahan, kita ikut yang pedoman yang terbaru saja ya. Fonem diftong teman-teman semua itu ada 4 ya, ada 4. Yaitu AI ya, AI, AU ya, AU, EI, EI dan OI ya. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu ya contohnya ya. Misalkan fonem diftong AI misalkan. Nah, itu kan kayak kita menulis kata pandai ya, pandai. Nah, itu kan double konsonan itu. Pandai. Nah, itu disebut dengan kata dengan fonem diftong ya. Dengan fonem ada diftongnya di bagian kata tersebut ya. Kalau AU ya kita biasa sebagai contoh saja ya, satu itu harimau ya, harimau. Nah, itu fonem diftong. Kemudian ada EI ya, EI itu biasanya dia ada survei ya, survei. Kemudian kalau OI ya itu biasanya kita dapatkan di atau contohnya ya kata boycott ya, boycott ya, boycott. Nah, teman-teman, diftong ini ya dia letaknya bisa di awal ya, bisa di akhir ya, bisa di tengah juga ya. Jadi posisinya sangat bervariasi gitu ya. Nah, itu fonem diftong ya. Nah, maka teman-teman ya, itu sebagai salah satu bentuk bahwa fonem itu kita mengetahui ada 3 jenis yang sudah kita sampaikan tadi ya, dikategorikan menjadi 3 itu tadi. Nah, sekarang teman-teman, ini menjadi catatan kita bersama saja ya bahwa dalam struktur suku kata ya, struktur suku kata dalam bahasa Indonesia ini kan terjadi perkembangan yang sangat pesat ya, karena apa? Bahasa Indonesia sendiri kan mengalami proses yang namanya adalah proses melakukan proses serapan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan proses serapan itu sendiri ya? Jadi proses serapan itu adalah proses di mana bahasa Indonesia menyerap ya, menyerap kosakata dari bahasa lain ya, menyerap kosakata dari bahasa lain sehingga dia menjadi bahasa Indonesia secara resmi ya, secara resmi. Nah, itu sebagai salah satu bentuk bahwa bahasa Indonesia itu bersifat berkembang gitu ya. Jadi tidak stagnan pada satu penetapan saja, tetapi
selalu berubah gitu ya, mengalami penyesuaian gitu ya. Sehingga teman-teman, kalau kemarin Pak Arif mungkin sudah mencontohkan ya, ada beberapa unsur unsur bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu karena memang ada proses penyesuaiannya gitu ya. Jadi tidak serta-merta itu melalui diskusi yang sangat panjang ya. Karena teman-teman, kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia itu harus disesuaikan dengan lafal ya, kebiasaan dari bangsa Indonesia sendiri ya. Seperti misalkan gadget ya. Gadget itu kan dulu bahasa asing ya. Nah, itu sekarang berubah menjadi bahasa Indonesia, yaitu gadget gitu ya. Gadget ya, seperti biasa. Tapi mungkin teman-teman tetap bacanya gadget gitu ya. Ada juga kalau teman-teman semua sering mendengar kata template gitu ya. Template ya. Itu kan dalam bahasa Inggris ya itu ya template-nya. Nah, sekarang template itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ya, menjadi kata apa? Template ya, template. Ya, tulisannya TEMPLAT ya, template. Template. Nah, itu beberapa proses ya, karena memang mungkin ya pertimbangannya adalah masyarakat Indonesia sudah terlalu terbiasa gitu ya. Dan ketika itu dikatakan bahwa kok unsurnya ada logat-logat asingnya gitu ya. Ya kita tidak bisa memungkiri juga ya. Karena biasanya ciri khas dari bahasa yang kita serap itu akan tetap terinternalisasi ya. Seperti kata kurban ya, seperti kata apalagi ya, dalam dulu bahasa Arab itu ya, itu kan nuansa ke Arab-Arabannya juga masih terbawa gitu ya. Nah, maka teman-teman di sini dalam penulisan suku kata bahasa Indonesia ya, suku kata itu ada aturannya ya, ada aturannya. Atau ada beberapa kesesuaian ya, menyesuaikan ya. Jadi kata-kata yang muncul dari bahasa asing itu tadi ya disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut gitu ya. Jadi tidak boleh serta-merta. Karena apa? Kita hanya boleh melakukan double konsonan itu maksimal 3 gitu ya. Maksimal 3 dari struktur yang kita buat ini tadi. Nah, strukturnya seperti apa? Yang pertama ya, ini teman-teman nanti coding saja ya. Di sini kan ada vokal dan konsonan. Kita sudah sama-sama belajar tadi ya, vokal dan konsonan. Maka di sini teman-teman, aturan yang pertama di sini ada 10 aturan ketika kita mau atau menentukan sebuah kata untuk bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bentuknya boleh yang pertama adalah vokal saja ya, vokal saja. Tapi ini kan sudah menjadi kata dasar ya. Jadi itu V saja ya, disimbolkan vokal saja V. Yang kedua adalah VK, vokal konsonan ya. Contohnya adalah il gitu ya. Il dari kata dasar ilmu. Nah, itu kan vokal dan konsonan. Atau kebalikannya ya. Konsonan dengan vokal gitu ya. Itu tatanannya. Yang ketiga adalah KV ya, konsonan vokal. Yang keempat adalah KKV ya, konsonan vokal ya. Ini misalkan dari kata granit ya. Granit itu kan GRA-nya ya. GRA-nya itu kita ambil dari konsonan kemudian vokal. Kemudian ada juga modelnya adalah konsonan vokal konsonan ya. Konsonan vokal konsonan, itu yang kelima. Ya. Itu contohnya adalah spon ya. SPON ya. Jadi spon. Kemudian yang keenam ya, tipenya adalah konsonan vokal
konsonan, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Nah, ini seperti kita menuliskan teks ya. Teks itu kan sebenarnya diserap dari bahasa asing yaitu TEXT ya. Tapi kalau X dalam bahasa Indonesia itu sangat jarang sekali digunakan gitu ya. Sangat langka lah kita menemukan huruf X ya. Maka X-nya di situ diganti menjadi KS ya. Jadi teks ya. T-nya dihilangkan. TEKS teks. Kemudian ada juga ya yang ketujuh ya. Modelnya adalah tipenya adalah konsonan, 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 kemudian baru vokal. Konsonan, 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 kemudian baru vokal. Nah, ini seperti kata stra ya, STRA ya, pada kata strategi ya. Itu dia mengandung unsur konsonan, 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 vokal gitu ya. Nah, yang kedelapan, teman-teman, tipenya adalah konsonan ya, konsonannya 3 kali, kemudian vokal, kemudian diikuti konsonan lagi ya. Konsonannya 3 kali, vokalnya 1 kali, kemudian konsonan lagi ya. Nah, ini seperti pada kata stroke ya. Bukan stroke yang penyakit ya, tetapi stroke bukti pembelanjaan ya. Bukti belanja. Nah, itu dia menggunakan STR ya. STR-nya konsonan semuanya ya. U-nya vokal, kemudian K-nya konsonan. Ya. Sehingga membentuk kata stroke. Ya. Kemudian ada juga modelnya adalah konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Ya. Konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Nah, ini seperti pada kata plex gitu ya. Plex. Pada kata kompleks ya. Jadi PLEKS ya. PLEKS ya. Jadi setelah dia konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah konsonan, vokal, konsonan, konsonan, konsonan. Ya. K, V, K, K, K. Ya. Tipe yang ketiga. Yang ke-10 ya. 10. Sehingga teman-teman dari melihat struktur itu tadi, kita mengetahui bahwa suku kata dalam bahasa Indonesia itu bisa kita pecah dengan seperti itu ya, bisa seperti itu. Maka besok teman-teman kalau melakukan pemenggalan ya, ataupun melalui proses proses mungkin ya, kalau teman-teman bagian dari teman-teman ada yang besok bekerja di pusat balai bahasa ya, nah itu perlu memperhatikan 10 aturan ini tadi ya, agar apa, lidahnya orang Indonesia juga bisa mengucapkan kata yang sudah diambil tadi gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan fonologi ya, dasar-dasar fonologi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Begitu. Nah, jadi teman-teman, dengan kita mengetahui seperti ini ya, kita akan menjadi tahu bahwa oh, ternyata dalam pengucapan itu menjadi bagian yang cukup penting gitu ya. Karena apa? Kita tahu ya, dialek itu akan mempengaruhi dari apa yang diucapkan itu sendiri ya. Orang seperti yang Pak Arif sampaikan di awal ya, bahwa orang Batak ya, orang Batak mungkin menyampaikan bahasanya dengan orang Jawa atau Madura gitu ya. Itu kan tentunya juga akan berbeda juga gitu ya. Orang Jawa, orang Sunda gitu ya, itu mengucapkan bahasa Indonesianya juga berbeda. Karena kan ada bahasa Indonesia versi Jawa gitu ya. Versi Jawa itu logatnya Jawa muncul semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Biasanya pengumuman di masjid-masjid itu kan kadang dia bahasa Indonesia tapi logat Jawa gitu ya. Nah, mungkin kalau kita di mana
di Bandung atau di mana gitu ya, atau ini mungkin ada yang dari Tegal atau apa gitu ya, itu mungkin bahasanya sudah beda lagi. Kalau teman-teman pernah lihat bocah ngapak gitu ya, bocah ngapak itu sama-sama dia menggunakan bahasa Indonesia, tetapi penuturannya itu khas kedaerahannya itu masih muncul begitu ya. Nah, maka itu teman-teman berkaitan dengan fonologi ya, fonologi. Jadi kita sudah membahas 3 hal ya. 3 hal diantaranya adalah ada fonemik, ada fonetik, dan juga fonem ya. Nggak usah banyak-banyak, cukup memahami itu saja. Pak Arif sudah senang ya. Teman-teman semua mempunyai dasar bahwa dalam pengucapan bahasa itu ternyata bunyi menjadi satu hal yang cukup penting gitu ya. Dan Pak Arif bisa berbicara seperti ini, bisa lancar seperti ini. Dulu juga pertama kali ngajar itu juga logat-logat Jawanya itu munculnya masih banyak banget gitu ya. Banyak banyak muncul di mana-mana logat Jawanya begitu. Nah, tetapi kita harus mulai membiasakan penggunaan kata yang tepat gitu ya, menjelaskan dengan kata yang tepat ya, tuturannya mulai ditata hati-hati. Nah, itu nanti teman-teman akan terbiasa ya. Dan ketika kita mengucapkan seperti itu dengan apa ya, menuturkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang tepat atau tuturan yang tepat sesuai dengan kaidah itu, kita lebih diperhatikan ternyata. Begitu. Jadi ketika kita bicara di depan umum gitu ya, kemudian kita ngomongnya bicaranya tidak belibet ya, kosakatanya mudah dipahami, itu orang dengarkannya juga enak gitu ya. Bahkan bisa sampai ketiduran itu nanti. Ya. Itu karena saking menikmatinya. Nah, maka teman-teman ini satu ilmu yang cukup penting gitu ya bagi teman-teman semua untuk mengawali karir kalian. Karena apa? Biasanya orang ketemu itu pertama kali yang dilihat adalah cara bicaranya dulu. Ya, ini orang ini cerdas atau tidak ya, dia mampu menjelaskan atau tidak, dia menguasai konsep atau tidak. Nah, itu salah satunya adalah melalui kemampuan teman-teman semua berkaitan dengan berbicara gitu ya. Nah, makanya bahasa ini menjadi satu core yang cukup penting ya dalam proses perkembangan karir teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, untuk materi itu saja ya, kita fonologi dulu saja. Minggu depan kita akan membahas ya berkaitan dengan morfologi ya. Nah, tetapi di sini Pak Arif pengen mengajak teman-teman semua melihat dunia nyata di luar sana, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan fonologi kita khususnya di sekolah dasar ya. Nah, maka di sini teman-teman nanti ya, jadi kan teman-teman punya kewajiban belajar mandiri dan juga belajar terstruktur gitu ya. Nah, belajar mandirinya nanti teman-teman silahkan mencari satu artikel ya, satu artikel berkaitan dengan fonologi di sekolah dasar ya. Boleh berkaitan dengan masalahnya atau boleh berkaitan dengan keilmuannya, silahkan. Tetapi nanti kalian ambil dari sebuah resource ya, sumber yang dia basisnya adalah artikel gitu ya, artikel. Nah, bagaimana cara mencarinya gitu ya? Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Di sini Pak Arif akan mensimulasikan ya, bagaimana cara mencari Google dulu ya. Nah, ini Pak Arif akan Nah, di sini ya, cara mencarinya ya, cara mencarinya. Teman-teman bisa menggunakan referensi yang pertama, yaitu menggunakan garba rujukan digital. Nah, garba rujukan digital, maka nanti ini disingkat Garuda juga ya, tetapi kalau dituliskan Garuda saja nanti yang muncul adalah maskapai penerbangan ya. Jadi tambahkan saja garba rujukan digital. Nah, nanti kalian klik di sini ya. Kemudian kalian cari di sini artikel
yang berkaitan dengan fonem atau fonetik ya. Kita cari dulu fonem ya. Fonem di sekolah dasar. Nah, ini teman-teman silahkan di sini kan ada sekitar 64 dokumen ya berkaitan dengan fonem. Cari yang dia berkaitan dengan sekolah dasar. Gitu ya. Cari yang berkaitan dengan sekolah dasar. Kalau tidak ada yang berkaitan, nah ini perolehan fonem anak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, ini kan 6 tahun ini kan masih bisa kita kategorikan sebagai usia ya. Usia anak itu prasekolah ya, prasekolah. Itu masih bisa ditoleransi ya, nanti bisa diambil itu. Atau kalian mau belajar tentang fonetik ya. Fonetik ya, mencari artikelnya berkaitan dengan fonetik. Nah, itu dicari yang dia kaitannya dengan sekolah dasar gitu ya. Fonetik siswa sekolah dasar. Atau kalian mau mencari terkait dengan fonemik ya. Fonemik di sekolah dasar. Nah, itu juga bisa. Intinya teman-teman semua, kalian membaca satu artikel begitu ya. Kemudian dari artikel itu nanti kalian submitkan ke dalam Moka ya, di Moka. Nanti saya siapkan dulu aktivitasnya di sana ya. Dan jangan lupa kalian harus menautkan sumber referensinya yang relevan gitu ya. Maksudnya apa? Nah, caranya begini teman-teman. Ketika kalian misalkan ambil ini ya, efektivitas brain game terhadap peningkatan kemampuan fonemik pada anak usia dini. Misalkan diambil di sini ya. Maka kalian kan nanti akan membaca abstraknya dulu. Ini sesuai nggak dengan anak siswa sekolah dasar gitu ya. Kebetulan ada kesesuaian bahwa ini ada untuk kelas 1 gitu ya. Maka di sini kalian ambil di original source-nya ya. Jangan ambil di sini, tapi langsung ambil di original source-nya. Maka kalian akan diarahkan kepada jurnal resminya ya, sumber resminya. Ini Pak Arif tampilkan ini PDF ya. Jadi sumber resminya dia akan diambil buat sendiri aja ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, dia akan diambil dari sumber aslinya, yaitu Jurnal Empati. Nah, Jurnal Empati tahun 2016. Nah, ini teman-teman, yang bagian atas ini yang kalian klik sebagai sumbernya. Ya, klik sebagai sumbernya. Nah, ini Pak Arif tambahkan dulu saja ya. Pak Arif tambahkan dulu di activity-nya ya. Jadi nanti teman-teman kan akan mensubmit ya. Nah, di sini aja Pak Arif assessment. Nah, oke, di sini akan ada ini belajar terstruktur ya, belajar terstruktur. Waktunya 3 kali 60 menit. Pada tanggal Selasa 20 April 2021 ya. Nah, di sini teman-teman semua unggah hasil analisis artikel tentang fonetik atau fonemik atau fonem atau fonologi di sekolah dasar. Nah, gini ya.
Kemudian ini availability time-nya ya, Pak Arif settingkan sekalian ya. Jadi waktunya adalah 1 minggu ya. Jadi 1 minggunya pas tanggal 27, Pak Arif buat sampai jam 12 malam saja ya. 23 23.59. Nah, ini deadline-nya tanggal 27 ya, 27 April 2009. Kemudian submit-nya ya. Jadi ini nanti teman-teman jadi diklik di file submission-nya ya, hasil analisisnya, atau kita buat online text saja juga nggak masalah ya. Online text saja berkaitan dengan hasil analisisnya ya. Kemudian ini sudah langsung Pak Arif save ya. Nah, di sini teman-teman semua, aduh, ada yang salah nih. Oke. Cut off date-nya 30/27 6 Mei. Nah, ini kan kalian akan mensubmit ya. Ini saya simulasikan dari sisi student ya. Dari sisi murid. Kemudian ini submit, belajar terstrukturnya ya. Nah, kliknya kan di sini ya, add submission ya. Nah, di sini teman-teman, kalian nanti kan akan mencantumkan isinya ya, isi hasil analisis gitu ya. Nah, maka di sini bagian bawah kalian harus mencantumkan sumbernya ya. Sumbernya tadi yang linknya tadi ya, yang ada di sini, sumbernya diklik, di-copy, kemudian ditempelkan di sini dengan cara bagaimana? Dengan cara klik ini. Di bagian atas ini ada namanya insert link ya. Insert link, kemudian di paste ya, di paste di sini, open in new window-nya diklik ya, kemudian di create link. Nah, di sini ya. Sehingga nanti kalau sudah di submit ya, di submit seperti ini, nah maka di sini sudah ada isi datanya, kemudian datanya sumbernya jelas ya, e-jurnal apa gitu ya. Kalau kalian ngambilnya dari sini ya, ini masih salah ya kan. Kalau kalian ambil garuda.ristek.brin itu masih salah karena dia bukan original source ya. Nah, ini kita ambilkan dari original source-nya ya. Sehingga di sini terpenuhi ya. Di bagian ini terpenuhi bahwa tugas kalian analisisnya sudah muncul. Nah, kalian bahasakan sendiri ya, tidak usah takut, tidak usah ragu ya. Intinya silahkan kalian bahasakan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian dari artikel tersebut ya. Kalau dia mengemukakan terkait dengan permasalahan terkait dengan fonetik, nah itu kalian ceritakan saja permasalahannya terkait dengan apa gitu ya. Kemudian dia bisa diatasi dengan apa. Kalau dia bercerita terkait dengan, atau artikel itu menjelaskan terkait dengan penjelasan teori-teori tentang fonetik, ya teman-teman di situ juga membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan fonetik itu tadi ya. Nah, tips dari Pak Arif, kalian hindari yang namanya adalah untuk copy paste ya. Jadi silahkan diparaphrasing sendiri ya. Gunakan keterampilan teman-teman semua dalam proses pembahasan sehingga nanti teman-teman jadi lebih terbiasa dalam menuliskan itu ya. Dan ini waktunya, deadline-nya ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi 7 hari ya. Jadi tanggal 27 ya, teman-teman tugasnya harus sudah terkumpul maksimal pukul 12 malam. Ini kan habis taraweh ngerjakan ini gitu kan, itu masih soalnya kalau saya buat pagi nanti teman-teman semua khawatirnya nggak jadi sahur ya gara-gara ngerjakan tugas deadline-nya gitu ya. Nah, maka saya buat jam 12 malam saja gitu. Nah, begitu ya teman-teman untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, dan artikel yang tadi saya contohkan boleh diambil. Yang penting ya, teman-teman tidak sama dengan mahasiswa yang lain.
Nah, caranya bagaimana? Nah, itu dikoordinasikan di kelas ya, bahwa saya sudah ambil judul ini, saya sudah menyesuaikan dengan judul ini dan seterusnya. Itu disampaikan sehingga tidak terjadi eh, tubrukan ya, tubrukan analisisnya gitu. Oke, begitu ya teman-teman untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Dan ini kebetulan Pak Arif ada acara pukul 9 ya di kampus 2. Jadi mohon maaf tidak bisa membersamai secara penuh ya. Nanti sisa waktunya bisa digunakan untuk belajar atau mencicil ya, mencicil tugas belajar mandirinya ya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih tepat waktu dalam proses pengumpulannya. Seperti itu ya. Ya, baik teman-teman, mungkin itu dulu saja penjelasan dari Pak Arif pada kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa ya untuk presensi di muka ya, karena itu dasar utama Pak Arif untuk menilai kehadiran teman-teman semuanya. Dan mari kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya, ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian Pak Arif. Semoga kita dimudahkan dalam memahami materi-materi ini. Ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yeah.